Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, dirapikan untuk seragamnya terlebih dahulu, rapikan tempat duduknya dan buang sampah apabila menemukan sampah. Ya, Miss. Oke, semuanya kita mulai untuk report terlebih dahulu. Silakan Robi untuk memimpin report. Attention, she's try up. Report class 12 MPLB 2 Mon. 26 minus 1 digression 1 6 ready to study. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Robi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss untuk absen terlebih dahulu ya. Siap, Miss. Ade Revalina, Present. Andre Ferdiansyah, Present. Arifah Tajul Malika, Present, Miss. Asifah Salsabila, Present, Miss. Ayi Isnaini, Bunga Astriani, Present. Cantika Lestari, Present. Destia Carla, Present. Dita Traditia, Present. Dwi Nur Fitria, Present. Evian Aprilia, Present. Farhan Zakia, Present. Intan Ayu Utami, Present. Leon Ardiansyah, Present. Messi Meisila, Present. Nadila Oktaviani, Si. oke, Naila Azimah, Present, Miss. Niki Permita, Present, Miss. Pawita Nehayaning Akila, Present. Revo Afrian, Present, Miss. Rifai Al Rashid, Present, Miss. Satrio Eko, Present, Miss. Selviani, Present. Syarifah, Present. Suraya. Present. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, Miss ingin menanyakan terkait what do you feel in this morning gitu kan. Nah, untuk jawabannya kalian bisa menggunakan website yang akan Miss sediakan. Kalian boleh ambil handphone kalian, gunakan untuk join dengan kode tersebut atau menggunakan barcode yang sudah Miss sediakan. Oke, silakan boleh diambil handphonenya. Siap, Miss. Oke, kalau sudah bisa mengisikan kode dan sudah bisa join melalui barcode, kalian boleh tuliskan apa sih perasaan kalian pagi hari ini. Oke, boleh sebanyak-banyaknya gambarkan bahwa kalian pagi hari ini itu bagaimana keadaannya, biar Miss tahu kalian itu ketika pembelajaran akan bisa menerima atau tidak. Oke, sudah ada? Sudah, Miss. Happy? Baik, oke. Baik, sedikit lapar. Aduh, ketawa nih belum sarapan ya. Oke. Good means senang, sehat, gembira, ria. I'm so excited, Miss. Oke. Good. Ada lagi? Makin banyak ya. Kelihatannya bahagia semua. Wonderful, very happy. Oke, sudah berarti. Masih ada lagi? Oke, masih ada. Kesal, senang, kayaknya banyak banget itu. Mantap. Oke, sad, cukup senang,
semangat banget pagi ini. Oke, sudah berhenti? Apakah sudah selesai mengungkapkan perasaannya? Oke, dengan kita melihat hasil yang memang kalian sudah sudah kalian jawabkan melalui website ini, yang bisa lihat kalian tuh ada yang happy, terus ada yang ya udah senang aja gitu, terus ada yang mungkin flat hari ini, terus juga ada yang sedih ternyata. Oke, untuk kita bisa menularkan kebahagiaan kalian semua, karena kita sama-sama tahu nih, ternyata yang jawab sedih nggak cuma 1 orang, 2 orang, bahkan ada yang mau pulang juga katanya saking sedihnya gitu kan. Sehingga kita ayo tularkan kebahagiaan kita kepada teman-teman kita semua dengan cara kalian berdiri terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Ya, berdiri. Oke. Silahkan. Tangan kanan kalian silahkan ada di dada kalian. Oke. Silahkan tangan kiri atau kanan kalian itu ada di sebelah yang di pundak temannya, Oke, sudah? Nah, oke, sesuaikan saja teman terdekatnya yang mana. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah berdua aja, udah berdua saling aja yang belakang. Oke, silakan ikuti ucapan Miss. Oke, sekarang tepuk ke diri kalian sendiri. Silakan ikuti ucapan Miss. Aku itu hebat. Aku itu hebat. Aku itu selalu bahagia. Aku itu selalu bahagia. Hidupku selalu beruntung. Hidupku selalu beruntung. Dikelilingi orang-orang baik. Dikelilingi orang baik. Jadi aku hari ini akan terus berusaha untuk senantiasa hidup sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk sekeliling saya. Sekarang afirmasikan ke teman kalian. Hai kamu, harus kuat. Kamu ada aku di sini. Aku bahagia karena ada kamu di sini. Jadi bahagia selalu ya. Kita hadapi semua rintangan bersama-sama. Oke, terima kasih. Sudah, silakan duduk kembali. Oke, kita sudah sama-sama untuk mengafirmasi diri sendiri dan teman kita. Semoga afirmasi tersebut sampai pada teman kalian dan diri sendiri. Oke, kita akan bahas materi di modul kedua, yaitu mengenai persiapan dan proses kegiatan rapat atau pertemuan, yang dimana kita sudah mempelajari kemarin terkait rapatnya itu seperti apa sih gitu. Nah, pada modul 2 ini sama-sama kita baca pada tujuan pembelajaran: mengetahui persiapan dan penyelenggaraan rapat formal. Lalu kalian juga harus mengetahui persiapan dalam penyelenggaraan rapat informal. Yang ketiga, memahami proses kegiatan rapat atau pertemuan. Yang keempat, memahami susunan pelaksanaan rapat. Kita akan bahas 4 ini, yang dimana menjadi pengetahuan dasar kalian untuk tahu bagaimana sih untuk mempersiapkan rapat dengan baik secara formal maupun informal. Berikutnya, oke, di sini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Persiapan dalam penyelenggaraan rapat formal, pasti ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan untuk bisa mempersiapkan. Disingkat dengan 5W 1H. Why? Mengapa rapat perlu diselenggarakan? Sehingga kalau kita tahu kenapa mau diselenggarakan rapat, kita akan tahu pembahasannya itu untuk memecahkan sebuah masalah kah, atau untuk membahas program dan lain sebagainya. Lalu what? Apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat? Kalau memang isinya itu secara terperinci, nah itu ditanyakan pada what ini, apa yang mau kita bahas secara menyeluruhnya. Lalu siapa saja yang akan diundang dalam rapat tersebut? Kemarin kita sudah bahas pada modul pertama, di dalam rapat itu pasti akan ada seorang pimpinan atau leadernya. Lalu yang kedua, pasti ada peserta rapat. Nah, peserta rapat ini juga banyak sekali ya kemarin tipe-tipenya. Lalu juga tipe-tipe seorang pemimpin tuh bagaimana cara memimpinnya. Lalu ada siapa lagi? Ada
MC. MC yang akan mengatur rapat dari awal sampai dengan akhir. Nah, di dalam rapat pun nanti akan dibahas ada seorang notulis. Oke, berikutnya ya. Where berarti di mana rapat akan diselenggarakan? Mau diadakan misalkan di restoran dengan ruangan VIP memang khusus untuk rapat juga bisa. Lalu mau di ruang meeting kantor yang memang sudah dimiliki juga bisa. Atau memang menyewa tempat meeting di gedung lain juga bisa. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan memang biasanya disesuaikan dengan fasilitas perusahaan yang ada. Selanjutnya ada when. Kapan rapat akan diselenggarakan? Kemarin sudah dibahas terkait MC itu kalau mengatur dari awal rapat mulai sampai dengan akhir itu harus tepat waktu. Nah, tepat waktu ini yang dimana kapan dimulainya harus jelas. Kalau dimulainya berarti tanggal 9 September 2024 misalkan. Dimulainya dari jam 8. Nah, berarti memang harus dimulai pada jam sekian, pada tanggal sekian. Kalau memang ada perubahan, artinya harus ada konfirmasi terlebih dahulu untuk seluruh pihak. Apakah memang seluruhnya bisa atau tidak? Kalau bisa, baru di-sharekan terkait jadwal tersebut. Kalau memang belum bisa, artinya jangan sampai disebarluaskan terlebih dahulu. How? Bagaimana rapat akan diselenggarakan? Mau bentuknya formal atau informal? Terus tata letak tempat duduknya seperti apa, lalu juga nanti yang bicara siapa saja. Nah, itu kan mempengaruhi pelaksanaan rapat akan seperti apa, begitu ya. Berikutnya, nah di sini bagaimananya itu juga ada beberapa nih, tertutup, terbuka ya. Jadi rapatnya ini kaitannya dengan yang tadi, membicarakan apa. Kalau memang hal penting berarti harus tertutup. Tapi kalau memang membicarakan hal-hal yang memang bisa nih tidak terlalu tertutup, ya bisa menggunakan yang terbuka gitu ya. Jelaskan. Oke, ini tampilkan videonya. Produk yang mengalami penurunan penjualan. Ternyata setelah ditelusuri dalam laporan penjualan, produk mie instan terus mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi tahunan untuk membahas hal tersebut. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Simak video berikut ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat evaluasi tahun periode 2022 ini. Mungkin langsung saja kepada manajer keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada periode tahun 2022 ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan laporan dari divisi keuangan. Izin untuk memberikan laporan keuangan pada periode 2022. Dan bisa dilihat untuk laba pada periode tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16% dari periode sebelumnya. Bisa dijelaskan kenapa bisa terjadi penurunan laba? Jika dilihat dari laporan keuangan, terjadi penurunan penjualan pada produk mie instan. Dapat dibandingkan di awal penjualan pada produk mie instan meningkat besar daripada penjualan di periode tahun 2002. Yang mana dalam 1 tahun terakhir penjualan mie instan mengalami penurunan sebesar 9,3%. Apabila dibandingkan dengan produk yang lain seperti susu, minuman kaleng, dan saus, mie instan hanya menyumbangkan pendapatan sebesar 12%. Baik, jika dilihat dari permasalahan tersebut, saya kira ada permasalahan di divisi pemasaran dan divisi produksi. Untuk divisi pemasaran, silakan menyampaikan kendala apa saja yang sedang menghadapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari divisi pemasaran, izin melaporkan kendala yang terjadi pada periode tahun 2022. Jadi permasalahan yang ada di divisi pemasaran itu ada 3. Yang pertama terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi produk itu di media sosial dan brosur saja, sehingga penyebaran informasi terkait produk kita itu kurang luas. Gitu. Selanjutnya yang kedua, adanya produk sejenis dari pesaing yang kualitasnya itu lebih unggul dan dengan harga yang sama dengan produk kita. Di samping itu juga strategi
pemasarannya itu lebih bagus, yang mana memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produknya di media sosialnya juga cukup update dalam memasarkan produknya. Dan permasalahan yang terakhir yaitu terkait kemasan produk yang dianggap itu kurang menarik sehingga kurang memberikan informasi terkait produk kita dan keunggulan produk kita, sehingga konsumen itu mengira bahwa produk kita itu seperti produk-produk komersial lainnya yang tidak memiliki keunggulan apapun. Oke, terima kasih atas pemaparannya terkait kendala dari divisi pemasaran. Akan saya rangkum terlebih dahulu. Bicara mengenai kualitas, memangnya ada apa dengan kualitas produk kita? Silakan dari Departemen Produksi bisa memaparkan kendalanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari divisi produksi izin melaporkan kendala yang terjadi pada tahun 2022 ini. Kendala yang dihadapi dari divisi produksi sendiri ini ada pada kenaikan harga bahan baku. Karena kenaikan harga bahan baku tersebut naik, menyebabkan proses produksi mie instan menjadi alternatif. Gimana Nek? Jadi ini dari opini saya, menurut saya sifatnya manajer keuangan itu ada pemberi informasi sama inisiatif, sama kayak si manajer produksi sama sekretarisnya. Tapi menurut saya di sini ada yang berbeda, itu manajer pemasarannya, karena dia tuh kayak sifat itu terdengar sama penyerap itu menurut opini saya. Dan kepemimpinannya tuh dia bersifat demokratis, bisa mendengarkan semua pemasukan dari para pesertanya. Sekretarisnya pemberi informasi dan inisiatif dan pemberi semangat. Dia kayak bisa menyampaikan dari punyanya manajer keuangan sama ada manajer pemasaran dan produksi, dia dapat menyampaikan kepada si ketua direktur ya. Terutama Oke, sebelum Miss tutup, Miss ingin mengevaluasi dari apa yang sudah kita pelajari, ya sedikit. Miss ingin minta beberapa orang menjelaskan apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, Miss minta untuk Akila, silakan berdiri. Oke, Akila, silakan sebutkan apa sih itu 5W 1H. 5W, di sini ada why, what, who, where, when, dan how. Oke, coba Akila jelaskan salah satunya, yaitu who. Who ini siapa saja yang akan diundang dalam rapat dan menentukan peserta yang akan diundang. Oke, terima kasih Akila, silakan duduk. Give applause dong buat Akila. Tadi dari who sudah dijelaskan oleh Akila, yaitu silakan Evian untuk berdiri. Evian, coba jelaskan menurut yang sudah kamu pahami dari apa yang sudah Miss jelaskan, yaitu how. Silakan. How itu adalah terkait bagaimana rapat akan diselenggarakan. Hal ini untuk menentukan apakah rapat tersebut akan diselenggarakan secara berkala atau hanya satu kali. How juga menentukan untuk berbagai sarpras lainnya.
recorder, video, atau alat lainnya. Oke, terima kasih Evia, silakan duduk. Oke, dari semua persiapan di awal tadi sudah dijelaskan oleh Akila dan Evian. Sekarang Miss akan menanyakan terkait sarana dan prasarana dari video yang tadi sudah Miss tampilkan, yang sama-sama kita sudah tonton bersama ya. Oke, silahkan untuk Adek berdiri. Adek, coba jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang memang kamu lihat tadi di dalam video tersebut. Silahkan. Di sini saya akan menyebutkan sarana dan prasarana dalam rapat yang ada di video. Yang pertama ada meja dan kursi rapat, lalu ada laptop, ada juga ID card atau name yang dipakai peserta dan pimpinan rapat, lalu ada dokumen. Namun yang saya lihat di sini ada kekurangannya, yaitu dokumennya tidak dimasukkan atau disimpan ke dalam. Ya, terima kasih Adek. Give applause untuk Adek. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Robi. Miss persilahkan. Attention. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.